Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat luar biasa. Yang agak di belakang yang pemain musik, mari. Saya ingin saudara fokus untuk kita bisa dengarkan firman Tuhan. Saya ingin sampaikan satu hal, gini, saudara-saudara, satu pergumulan orang percaya adalah begini. Yesus kita hebat, Yesus kita luar biasa, firman tidak pernah gagal, kerajaan Allah tak terkalahkan. Tapi persoalannya adalah kehidupan kekristenan. Kekristenan itu ditandai atau diwarnai dengan hal-hal saldi. Dengan hal-hal yang namanya romantika ikut Tuhan, sehingga terkadang kita merasa bahwa kalau kita sudah melayani Tuhan maka sudah aman semuanya. Kalau kita sudah ada di gereja, di pekerjaan Tuhan, kita rasa kita sudah aman. Tapi saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu Saudara bagaimana kekristenan itu yang sebenarnya, sehingga yang namanya stres, yang namanya beban berat, kebingungan itu bisa teratasi. Saudara-saudara mau buat hidup berkemenangan, katakan amin. Amin. Yang mau hidup berkemenangan bilang amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini kita akan sama-sama melihat tentang proses transformasi jiwa. Begini Bapak Ibu, hidup kita tuh begini. Waktu kita percaya Yesus, kita memiliki status sebagai anak, kita lahir baru, ya. Kita menjadi seperti seorang anak kecil, dan kita lahir baru. Oke, kemudian perjalanan hidup kita yang masih lama ke depan, perhatikan baik-baik grafik hidup kita. Kalau ini namanya bayi. Sebab saudara yang percaya Yesus, Yohanes 1 ayat 12, dipercayakan menjadi anak-anak Allah. Dan anak Allah di situ adalah anak bayi. Coba baca dulu Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Silakan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 8 ayat 14. Ya, baca. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Di Roma 8:14 dan Yohanes 1 ayat 12 sama-sama ada kata anak, ya. Tapi anak yang Roma 8 itu dewasa, karena kata yang dipakai di kata Yunani adalah huios. Sementara Yohanes 1 ayat 12 anak juga, tapi statusnya bayi. Dipakai kata di sana teknon, katakan teknon. Nah, kita selama sejak kita percaya, kemudian kita maksudnya seperti kalau saya ambil titik di sini, misalnya kita mati atau meninggal, atau Tuhan Yesus datang, itu adalah proses perjalanan hidup kita ke depan, ya, proses perjalanan hidup kita ke depan. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara, ini roh jahat, katakan roh jahat. Roh jahat punya level di sini. Selama kita terus-menerus bayi,
tahun pertama, tahun ke-10, tahun ke-20, terus bayi. Tahun ke-30 ikut Tuhan, terus tetap bayi. Tahun ke-40 ikut Tuhan, terus tetap bayi. Maka selama level ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berpindah pada level dewasa, lihat ya, roh jahat itu tidak bisa melawan ini. Roh jahat tidak bisa melawan ini. Karena kalau kita dewasa, kita sama dengan Kristus. Kristus adalah pemenang, amin. Kristus lebih dari pemenang. Dan kalau kita punya level, tidak keluar dari level ini, maka kita akan dipermainkan oleh ini, roh-roh jahat. Walaupun kita pelayan, walaupun kita hamba Tuhan, walaupun kita sudah lama ikut Tuhan, 10, 20, 30, 40, bahkan selamanya kita ikut Tuhan, tapi kita akan dipermainkan oleh roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini beroperasi kalau kita tidak naikkan level rohani kita. Kalau kita tidak dewasakan. Nah, sebentar saya bicara bagaimana cara mendewasakan. Tapi kita lihat dulu Galatia 4 ayat 3. Galatia 4 ayat 3, baca. Galatia 4 ayat 3, tolong. Haleluya. Galatia 4 ayat yang ketiga, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Ya, benar ya. Selama kita belum akil balik, katakan akil balik. Akil balik. Akil balik itu bahasa lainnya adalah dewasa. Akil balik. Pakai G atau K itu ya? Akil balik. Jadi masalah kekristenan yang sebenarnya adalah termasuk kita di Manado. Kita sudah jadi pelayan. Orang Ambon bilang kita sudah jadi pelayan. Orang Papua bilang kok sudah jadi pelayan, ya sudah jadi pemimpin rohani. Tapi kalau kita tidak sejak percaya ya, kalau kita tidak memilih untuk naik level menuju ke dewasaan, yang kita pakai istilah selama di sini adalah press on. Kalau kita tidak ambil jalan ini untuk jadi dewasa, kita akan dipermainkan oleh ini roh-roh jahat. Nah, roh jahat ini ada di mana? Di udara. Dia tidak kelihatan. Coba lihat Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusia, darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, ya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya, melawan roh-roh jahat di udara. Ada level yang pertama di atasnya adalah pemerintah, penguasa, penghulu. Kemudian ada yang paling kecil, roh-roh jahat. Nah, roh jahat itu beroperasi. Saya ingin gambarkan nanti, sebentar saya jelaskan ya. Bisa kelihatan atau tidak? Saudara-saudara, kalau kita lihat manusia, nanti saya gambar besarnya sebentar. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa dan tubuh. Waktu saudara percaya, saudara lahir baru, maka roh saudara baru. Oke, saudara lahir baru, amen. Saudara punya roh baru. Tubuh saudara tetap, ya dong. Jiwa saudara tetap. Jadi kalau mau transformasi, mau perubahan, yang mau dirubah adalah jiwa ini. Nah, ini agen perubahannya adalah begini. Firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus, sebabnya gereja harus mengalami Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus inilah yang akan mendewasakan roh. Tapi saudara, firman yang akan mendewasakan roh
dan Roh Kudus yang akan mengubah jiwa kita. Jiwa kita begini Bapak Ibu ya. Kalau saudara punya roh jadi dewasa, jiwa saudara pasti berubah. Katakan amin. Kalau roh saudara tidak dewasa, jiwa saudara akan galau. Jadi begini, ketika seorang dewasa bukan hanya roh dewasa, tetapi jiwanya juga dewasa. Ya, jadi ada dua sisi. Kemudian tubuh juga akan mengikuti. Jadi begini, kalau saudara perhatikan, ketika manusia kita di sisi jiwa dan roh ditransformasi jiwa kita, roh kita diberi makan, maka makin lama ini roh makin kuat menghandle persoalan, pergumulan, tantangan. Jiwa diubahkan. Lama-lama kita menjadi dewasa. Kalau kita jadi dewasa, waktu kita jadi dewasa, kita tidak lagi dipengaruhi oleh ini. Apa namanya? Roh jahat. Roh jahat itu bekerja melalui yang namanya jiwa kita. Daging. Kedagingan saudara, kedagingan ada di roh atau ada di jiwa? Kedagingan ada di jiwa. Roh kita bersih. Roh kita benih dari Kristus. Makanya disebut roh Kristus yang dalam kita. Roh kita, kalau sudah saya ulang-ulang, kalau kita mati, kita meninggal, asal kita tidak tinggalkan Yesus, sudah pasti orang yang percaya pada Yesus asal tidak tinggalkan Yesus, dia pasti mati masuk surga. Tapi kalau jiwanya tidak mau jadi dewasa, orang-orang kan walaupun rohnya baik, tapi kalau jiwanya emosional, jiwanya iri hati, jiwanya angkuh, jiwanya suka dendam, jiwanya suka membenci, jiwanya suka ikuti keinginan daging, maka lama-lama jiwa itu yang akan menjadi leader. Katakan leader. Jiwa yang akan menjadi leader. Tubuh mencuri gara-gara jiwa yang pimpin. Tubuh ini membunuh gara-gara jiwa yang pimpin. Kenapa jiwa yang pimpin? Karena roh lemah. Kenapa roh lemah? Karena roh tidak diberi makan. Kenapa roh tidak diberi makan? Karena selama ini kita memiliki orang yang bukan salah tapi tidak tepat. Karena orang yang kasih firman selama ini pada kita hanya mendorong kita supaya diberkati saja, hanya mendorong kita supaya diurapi saja. Padahal firman yang kita butuh, roh kita harus berubah menjadi kuat, menjadi seperti Kristus. Dia jadi kuat, jadi dewasa. Nah, itu sebabnya kalau roh kita kuat, masalah-masalah di jiwa bisa di-handle. Yang namanya galau, khawatir, cemas, sakit hati, makan hati, iri hati, apalagi? Dendam, yang ada hati-hati semua. Makan hati, iri hati, galau hati. Itu kalau tidak rohmu besar, kalau rohmu tidak grow up, maka jiwamu akan mendominasi tubuh. Tubuh ini cuma kendaraan. Katakan tubuh cuma kendaraan. Jadi tubuh akan dibawa kemana? Kendaraan ini akan dibawa kemana? Tergantung drivernya. Tergantung apa? Drivernya. Itu sebabnya kalau rohmu baru itu dia tidak akan berdaya kalau yang kau makan firman itu salah. Bukan soal salah, tapi soal makanan yang tidak tepat. Saya kasih tahu, saudara pasti setuju. Saudara akan jadi apa? Tergantung apa yang saudara makan. Iya, benar sekali. Betul? Ya. Saudara akan jadi apa? Tergantung dari apa yang saudara makan. Jadi kalau saudara, misalnya, saudara makan pete, makan jengkol, maka akan berbau durian, bukan? Tidak. Apa yang saudara makan itu jadi seperti apa? You are what you eat, betul? Kau ada menurut apa yang kau makan. Jadi kalau rohmu diberi makan firman apa dulu yang kau makan selama ini? Karena firman apa yang kau makan selama ini menentukan rohmu lemah atau kuat. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara perhatikan, ketika roh kita yang sudah lahir baru ini terus menerus dalam status bayi, maka kita tidak berdaya menghadapi ini.
pintu daripada roh jahat itu Galatia, pintunya ya. Coba lihat Galatia 5. Galatia 5 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus 20 penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Terus ya, sampai selesai. Sampai situ saja. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara-saudara, yang namanya perbuatan-perbuatan daging itu tempatnya bukan di sini. Karena roh kita sudah roh baru, sudah lahir baru. Kita punya benih Kristus dan kita ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Kita ini ciptaan baru. Katakan bersama 2, 3. Ciptaan baru. Nah, saya ciptaan baru. Sebabnya saya sudah bagikan formulasinya bahwa saya ini makhluk roh yang memiliki jiwa yang dia di dalam tubuh. Jadi tubuh ini adalah kendaraan. Tubuh ini adalah kendaraan untuk kemana kita pergi nanti, tergantung siapa yang memimpin. Siapa yang memimpin? Yang memimpin itu adalah ini antara dua ini, roh atau jiwa. Nah, jiwa ini saya sudah bilang tadi, waktu kita lahir baru, yang baru adalah roh kita. Jiwa tetap lama, jiwa yang lama. Nah, jiwa ini berisi apa? Jiwa ini berisi masih ingat? Pikiran, perasaan, kehendak, imajinasi, memori. Dia membuat orang berdosa itu di pikiran. Arahnya mana? Perasaan. Orang rasa benci di mana? Pikiran. Kehendak. Orang punya kemauan untuk balas dendam ada di mana? Kehendak. Kemudian imajinasi, hayalan. Hayalan-hayalan tentang orang bisa mencuri, bisa membunuh, bisa buat jahat karena mereka mengolah di imajinasi atau pikiran. Pikiran itu soal intelek, soal pengetahuan, apa yang ditahu diolah oleh imajinasi. Data-data di pikiran diolah oleh imajinasi. Imajinasi itu berdasarkan pengalaman di memori, maka mereka berebut dan kemudian jadilah yang namanya kehendak. Setelah kehendak itu dan perasaan memang mau berbuat yang salah itu. Kemudian kehendak itu bulat, maka yang mengeksekusi adalah tubuh. Tapi apa roh mendukung kalau sudah orang Kristen? Tidak, roh tidak mendukung. Roh itu dia tidak mendukung perbuatan-perbuatan daging. Tapi mengapa? Mengapa dia tidak bisa memimpin? Mengapa dia tidak bisa memimpin? Karena dia tidak didewasakan. Kalau dia tidak didewasakan, maka dia berada di level ini. Bayi terus. Sudah pelayanan, tapi tetap bayi. Sudah hamba Tuhan, tapi tetap bayi. Sehingga pelayanan kalau dipuji orang semangat, kalau dihina orang marah, kalau didukung orang berapi-api, tapi kalau dihalangi orang lapor polisi. Haleluya. Karena ini merupakan satu pola yang harus saudara mengerti. Pola ini adalah pola yang membuat kekristenan itu menjadi tak berdaya dan menjadi berkemenangan. Lalu menjadi Kristen yang seperti apa? Kristen yang tradisi tidak bisa keluar dari sini. Mereka tidak memikirkan saudara dewasa atau tidak dewasa, yang penting ibadah. Mereka tidak memikirkan saudara bertumbuh atau tidak bertumbuh, yang penting persembahan masuk. Saudara berubah atau tidak berubah, yang penting saudara menunjang. Saudara itu menjadi dewasa atau tidak, yang paling penting saudara anggota. Tapi kalau gereja seperti ini bukan gereja, ini namanya
kumpulan orang-orang yang namanya kumpulan arisan. Arisan maksudnya tidak ada tujuan, tapi kita harus ada tujuan. Tujuan kita adalah menjadi, to be like Jesus Christ. Itu tujuan. Saya tanya, apa Kristus dewasa? Dewasa. Di tengah ombak dia tertidur. 5.000 orang memakan cuma 5 kepul roti, dia tenang. Dihina oleh orang Farisi, dicerca, dia tenang. Mau diangkat jadi raja, dia menghindar. Dipuji, dia tidak bergeming. Dicaci, dia tidak balas. Malah di kayu salib dia bilang, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau pribadi matang seperti ini, pelayanan pasti diberkati. Tapi kalau pelayanan sakit hati terus, balas dendam terus atas nama Tuhan, apa yang bisa dibuat? Iblis bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Sebabnya gelar, jabatan, posisi tidak jaminan bahwa kita bisa jadi dewasa. Saudara bisa mengerti sampai di titik ini bahwa masalah kita sebenarnya bukan pada roh kita. Masalah kita sebenarnya ada di jiwa kita. Itu sebabnya harus di transformasi. Transformasi ini yang disebut dengan metanoia. Tapi persoalan, kalau begitu bagaimana saya bisa jadi dewasa? Saudara menjadi dewasa cuma 2 DP bahan baku. 2 bahan baku orang jadi dewasa, yaitu firman dan Roh Kudus. Masalah firman, maka saya sudah sering ajarkan, firman itu penting begini. 1, saudara mau diberkati oleh firman? Amin. Saudara mau diberkati, mau jadi dewasa oleh firman? Pertanyaannya, firman apa yang saudara dengar selama ini? Saudara dengar motivasi-motivasi? Itu tidak mendewasakan. Saudara dengar firman tentang berkat? Tidak mendewasakan. Saudara dengar firman tentang urapan? Tidak mendewasakan. Pelayanan tidak membuat orang dewasa. Saul melayani, betul? Daud melayani, betul? Tapi Saul tidak dewasa. Dia lebih pentingkan apa? Jangan begitu Samuel. Tolong ingatkan rakyat tolong ingatkan ini bagaimana saya di mata rakyat. Ini kenapa kamu ada bawa ini kambing domba ini? Oh ini rakyat ada pilih. Mau pakai untuk apa? Mau pakai untuk persembahan. Persembahan, penyembahan, tapi ketaatan tidak ada. Haleluya. Jadi saya mau bicara ini karena ada banyak orang sedang bingung. Kalau begitu bagaimana? Saudara, persoalan firman apa yang saudara dengar? Menjadi dewasa itu berhubungan dengan firman apa yang saudara dengar. Haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Sesudah firman apa artinya? Firman yang harus membuat kita jadi seperti Kristus. Kalau ada firman yang saudara dengar tidak membawa saudara kepada menjadi, katakan menjadi seperti Kristus. Firman itu hanya menyenangkan telinga. Coba lihat, ada ayat yang saya tulis. Dua Timotius 4 ayat 3. Coba saya ingin saudara lihat 2 Timotius 4 ayat 3. Ini soal firman apa yang orang cari sekarang? 2 Timotius 4 ayat 3. Firman Tuhan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tangkap ini ayat. Saya tanya, kalau ada
dua gereja, gereja A, gereja B. Kemudian gereja ini yang A, pengkhotbahnya mantap, bisa melucu, terkenal, dan membawa berita tentang berkat Tuhan. Saudara jangan anggap itu salah, karena salah kalau pasti tujuannya total tidak untuk Kristus. Kemudian ada gereja yang fokus untuk bertumbuh jadi seperti Kristus. Firman-Nya makanan keras. Keras bukan berarti kasar. Saya ulang-ulang ya. Bukan berarti kasar, makan keras. Nah, gereja A yang pertama dan gereja B yang kedua. Menurut saudara, coba yang jujur ya. Coba yang jujur. Orang kebanyakan akan ke gereja mana? A atau B? Kenapa? Kenapa? Ya, karena itu menyenangkan ini. Padahal jiwa kita bukan untuk dihibur. Jiwa kita bukan untuk dihibur, tapi jiwa kita untuk apa? Diubah, ditransformasi. Jiwa kita tidak ada jalan lain, bukan untuk dihibur. Waktu kita lemah karena kita tidak melakukan firman, jangan kita kasih kuat. Saya kasih contoh ban bocor, dia kempes. Ban bocor, yang mengerti ini nanti bilang amin terakhir ya. Ban bocor. Kemudian saudara pompa, betul kan? Pompa, tapi bocornya sudah bocor betul, bukan bocoran. Ban bocor, saudara pompa, anginnya masuk? Masuk. Anginnya masuk. Setelah dia kencang, anginnya keluar lagi. Jadi masalah ada pada pompanya atau pada apanya? Pada bannya. Jadi kalau saudara hibur di jiwa, dia akan terhibur sesaat seperti angin masuk, fall. Tapi karena jiwa belum, katakan belum, bukan tidak. Karena jiwa tidak ditransformasi, maka jiwa ini kempes lagi. Sehingga terjadilah yang namanya adiktif. Katakan adiktif. Adiktif itu apa? Kecanduan. Ketergantungan orang kepada pendeta, pengkhotbah, pembicara. Saya kalau dengar dia, saya jadi kuat. Akhirnya sesudah dengar orang lain jadi lemah, dong. Kenapa? Dia cuma pompa. Tapi persoalan bukan pompa kalau ibarat ban ya. Ibarat ban yang kita butuh bukan pompa. Seluruh dunia pompa betul, akan habis pulang angin kita. Akan keluar lagi. Kenapa? Persoalan kita bukan pompanya, tapi persoalan kita adalah bannya. Hidup saudara dan saya mendengar firman yang banyak. Persoalannya bukan pada jiwa kita lemah atau kuat, tapi persoalannya jiwa kita diubah enggak? Sebab begini, firman pada jiwa yang tidak diubah itu akan bocor. Katakan bocor. Katakan kiri kanan, jangan bocor. Seberapa banyak pun firman yang saudara dengar, dan kalau jiwa saudara tidak ditransform, artinya tidak diubah, tidak dibentuk seperti lagu tadi Marco, ubahlah kami Bapa, bentuklah. Apa yang diubah? Bukan roh sudah berubah, roh sudah baru, amin. Roh sudah lahir baru, amin. Jadi tidak boleh permasalahkan roh. Yang sedang diubah adalah jiwa yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu transform manusia batinia, ya. Manusia batinia terdiri dari jiwa dan roh. Nah, jiwa itu yang menjadi sumber masalah kita. Kita sudah penginjilan, terus orang hina, kita marah. Itu yang bereaksi bukan roh kita, tapi jiwa kita. Kita ini dipakai Tuhan loh. Kita ini terkenal loh, karena selama kita melayani baru mana bikin begini bagi kita. Apakah begitu yang Tuhan mau? Tidak. Kalau jiwa mencari popularitas, ya, tapi roh tidak. Jiwa mencari nama, ya, karena jiwa itu kalau belum ditransformasi, pelayanan pasti akan tergoda untuk cari nama, cari terkenal. Saudara, mana lebih penting, terkenal atau Tuhan kenal? Yang paling penting Tuhan kenal. Kalau Tuhan bilang I never knew you, aku tidak kenal kamu, itu masalah besar. Sudah bangkitkan orang mati? Ya. Sudah berbuat dan terjadi nubuatnya? Ya. Apa tidak hebat? Ya, apa tidak hebat?
Coba kita baca dulu. Angki temannya siapa namanya? Frans. Bisa tolong Matius 7 ayat 21, 22, 23. Mana lebih penting? Terkenal atau Tuhan kenal? Matius 7, 21, 22, 23. Karena orang pelayanan tidak otomatis dewasa. Katakan, ulangi. Orang pelayanan tidak otomatis dewasa. Karena dewasa itu adalah soal transformasi jiwa. Oke, silakan dibaca. Matius 7, 21, 22, 23. Saya ingin sudah paham supaya di sini letak persoalan hidup saya. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, ya, dan mengusir setan demi namamu, ya, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Terima kasih. Coba bantu saya. Kamu Tuhan tidak kenal karena apa? Kamu sekalian membuat kejahatan. Dari mana mereka dilihat jahat? Dari mana mereka dilihat jahat? Di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru, tapi orang apa? Yang melakukan kehendak Bapa. Ingat Paulus punya bahasa, yang ku kehendaki ialah, yang terutama yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus, menjadi seperti Kristus. Itulah kehendak Bapa tertinggi. Kalau bernubuat dan nubuat kita terjadi, apakah itu pelayanannya baik? Baik. Ngusir setan-setan lari, apa pelayanan itu baik? Baik, bahkan luar biasa. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, apa kehendak Bapa? Itu menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Saya tidak siapkan ayatnya. Coba cari ayat sakit bersalin. Coba sakit bersalin. Ketik sakit bersalin. Haleluya. Saudara bersemangat bilang haleluya. Haleluya. Sakit bersalin dapat IPB. Tolong baca. Yang ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, sakit bersalin. Siapa yang sakit bersalin? Siapa yang tulis Galatia? Paulus. Dia sakit bersalin sampai rupa apa? Kristus. Oh, yang baca ya. Rupa Kristus. Ya, rupa Kristus, image atau gambar, pola sesuatu yang seperti Kristus menjadi apa tadi? Menjadi nyata atau istilahnya bermanifestasi atau jadi kenyataan. Jadi kita menjadi akil balik. Ini kan poinnya satu garis. Jadi akil balik, dewasa seperti Kristus, rupa Kristus. Dan perlu ada orang yang sakit bersalin. Berarti begini. Halo, saya tanya, seorang anak bisa lahir sendiri? Tidak bisa, harus ada yang
melahirkan, harus ada yang mengandung. Secara rohani harus ada orang yang berbeban untuk saudara punya rupa Kristus itu seperti orang yang seperti rasa sakit bersalin, saking berbebannya, supaya di rupa Kristus atau kedewasaan Kristus katakan kedewasaan Kristus, kedewasaan roh kita jadi nyata. Karena dalam roh kita ada Kristus dan namanya Roh Kristus yang kita sudah kenal. Dan itu yang tadinya saya bilang yang baik jadi nyata, artinya berubah menjadi dewasa. Nah, untuk jadi dewasa harus ada orang yang mendewasakan saudara. Harus ada orang yang berbeban, bukan orang yang berkhotbah. Halo. Di mana tadi itu ayat itu baca terakhir, Gina? Galatia 4 ayat 19. Coba lihat, ketik lagi cari ayat yang mengatakan begini. Aktif ya, sebentar nanti ada ruang pertanyaan, kalau sudah selesai boleh bertanya. Ada ayat yang mengatakan begini. Ya, kamu punya banyak pengajar, banyak guru, tapi kamu cuma punya satu bapak. Coba lihat, cari. Kamu punya banyak pengajar, tapi kamu hanya punya satu bapak. Ya, banyak pengajar, satu bapak. Dapat? Saya tidak siapkan ke sini karena saya tahu bahwa Roh Kudus yang menuntun. Karena materi saya sudah saya siapkan luar biasa dan Tuhan bawa ke sini. Saya berharap saudara menangkap ini. Dapat ayatnya? Punya satu bapak, banyak pengajar. 1 Korintus berapa? Baca. 4 ayat berapa? 16? 15. Oke, baca. Sebab sekalipun kamu mempunyai Yang keras, yang keras. Sebab sekalipun kamu mempunyai dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, pemimpin yang memerintahkan kepadamu. Ya, terima kasih. Di ayat itu mengatakan bahwa jemaat Korintus punya banyak orang pengkhotbah, ya, punya banyak orang yang curhat dan mereka dengar atau pengajar. Tapi saudara hanya ada satu bapak. Bapak yang di Galatia bilang yang merasa sakit bersalin untuk rupa Kristus menjadi nyata. Jadi berbeban. Saya sudah bilang tadi kan, kita mendengar firman tadi yang paling penting yang pertama adalah apa yang kita dengar. Oke? Firman apa yang kita dengar? Firman yang menjadikan kita seperti Kristus. Itu yang Paulus rasa sakit bersalin. Rasa sakit bersalin yang pernah bersalin dan pernah melahirkan tahu itu kan. Dia rasa, sudah muka dua. Sudah muka dua. Nah, ini setiga. Begitu kira-kira. Rasa sakit bersalin sebenarnya ada dua perasaan. Rasa berat untuk melahirkan, tapi rasa sukacita kalau sudah lahir. Begitu ya. Rasa sukacita kalau sudah lahir. Itu sebabnya Paulus menjadi bapak jemaat Galatia, jemaat Korintus untuk apa? Pendewasaan. Karena kita dewasa tadi, roh kita dewasa melalui dua hal besar, yaitu firman dan Roh Kudus. Tapi khusus firman, kita dengar firman selama ini, apa yang kita dengar itu masalah. Kalau firman cuma komentar, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi kalau saudara dengar khotbah yang hanya untuk menghibur, tapi tadi kan sudah jelas ya, hanya untuk pompa, tapi DP ban tetap bocor. Paham? Hanya untuk pompa, tapi bannya saya pernah punya ban bagian kiri belakang. Setiap kali jalan kemana habis kurang anginnya. Setelah saya periksa ternyata ban itu sudah kena paku. Jadi supaya tidak lagi pompa, maka saya perbaiki ban yang ada cucu itu. Jadi kalau saudara dengan firman apa itu penting. Firman, kalau saya tanya, firman apa yang saudara perlu?
butuh ibarat ban otot. Saudara butuh apa? Saudara butuh pompa atau saudara butuh ban ditampal? Saudara punya firman jenis apa? Kalau ibarat ban. Kalau saudara mendengar firman apa yang saudara butuh? Kalau ban saudara bocor, firman yang dalam tanda petik pompa-pompa, atau firman yang memperbaiki bocornya? Yang keras, sudah jangan ragu-ragu. Firman yang bentuk apa yang saudara butuh? 2, 3. Firman yang memperbaiki bocornya. Karena berapa banyak kali kita pompa ban kita, kalau jiwa kita tidak ditransformasi, jiwa kita tidak cublasnya, bocornya diperbaiki, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa kuat menghandle masalah. Jadi kalau saudara dengar firman yang merubah saudara punya karakter, berubah menjadi seperti Kristus, itulah firman yang namanya firman yang menjadi makananmu. Katakan amin. Apa firman yang lain boleh saya dengar? Boleh. Tapi masalah kalau rohmu tidak mau ditransformasi. Apa yang harus ditransformasi? Jiwa. Kalau jiwamu tidak mau ditransformasi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kalau saudara mendengarkan mau ditransformasi, maka saudara penting mendengar firman apa? Firman yang merubah saudara jadi seperti Kristus. Bukan firman yang memberkati saja, bukan firman soal pengurapan saja, bukan soal dipakai Tuhan saja, tapi soal menjadi serupa dengan Kristus. Kalau saudara serupa dengan Kristus, ombak, badai, danau yang mengamuk bisa tenang. Kalau saudara serupa dengan Kristus, makanan yang tidak cukup 5.000 orang makan bisa cukup karena Kristus punya power yang diberi oleh Bapa di sorga. Kita juga punya power yang diberi oleh Bapa di sorga. Dan power ini adalah kekuatan yang diberikan pada anak-anak Allah. Yesus anak Allah. Ya, kita juga anak Allah. Hanya saja kita tidak maha kuasa. Yesus maha kuasa, kita tidak. Tapi kita sama-sama, Dia yang sulung, kita anak-anak yang lain. Tapi bagaimana kita jadi anak yang bisa berfungsi seperti Yesus? Kita harus jadi dewasa. Nah, untuk jadi dewasa kita harus perhatikan firman apa yang kita dengar. Sampai sini saudara yang mengerti, yang paham bilang amin. Oh, ternyata firman itu tidak boleh sembarang. Apalagi saudara hanya mendengar perdebatan tentang baptisan, perdebatan tentang, kalau itu seminar-seminar boleh. Tapi kalau saudara mau makan punya roh, saudara makananmu bukan itu. Perdebatan, diskusi. Bukan itu makanan. Kalau mau makan, itu Ibrani pasal 5 ayat 12. Coba lihat. Ibrani pasal 5 ayat 12. Kalau saudara mau jadi dewasa, press on, coba ceriti Ibrani 5 ayat 12 dan sampai 14. Baca, silakan bantu. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Terus ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Betul. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Makanan keras untuk orang dewasa untuk apa? Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, saudara, kalau makanan yang kau konsumsi sudah bukan lagi makanan susu, makanan keras. Makanan keras itu intinya makanan yang membuat saudara jadi seperti Kristus. Ulangi, makanan keras, katakan bersama 2, 3. Makanan keras intinya firman yang membuat saya menjadi seperti Kristus. Makanan keras intinya firman yang membuat saya menjadi
seperti Kristus. Nah, kalau itu yang kita makan, maka panca indera kita akan terlatih. Kita akan dewasa. Kalau kita dewasa, kita bisa membedakan ini salah, ini benar. Kita bisa bedakan ini Roh Kudus atau roh iblis. Tapi kalau kita tidak dewasa, kita ditipu oleh roh jahat. Saudara, roh jahat tidak bekerja hanya di luar, di kubur-kubur sana. Roh jahat bisa bekerja di dalam gereja yang tidak mengalami Roh Kudus. Roh jahat bisa bekerja di antara pelayan-pelayan yang hidup bukan oleh Roh Kudus. Roh jahat bisa masuk. Jadi jangan sampai lupa dan salah bahwa hanya dengan kita dewasa kita bisa bedakan, ini bukan untuk saya jadi dewasa, ini hanya untuk saya dihibur, ya. Dan itu penting saudara tahu. Jadi firman apa yang saudara dengar penting atau tidak penting? Katakan, saya mendengar firman, harus saya tahu firman apa yang saya dengar. Amen. Saya mendengar firman, saya harus tahu firman apa yang saya dengar. Karena mendengar firman apa yang saya dengar itu penting. Lagi, 2, 3. Firman apa yang saya dengar itu penting. Penting karena apa? Kalau kita dengar selalu materinya susu saja, maka kita akan tetap anak kecil. Dan kalau kita anak kecil, kita bisa lawan ini enggak? Tidak bisa. Kalau kita tidak bisa lawan ini, bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Tidak bisa. Kita akan stres. Saya sudah ulang-ulang, ya. Pelayanan tidak membuat orang dewasa. Dan pelayanan bukan ukuran kedewasaan. Sebab yang mendewasakan kita adalah kita makan firman dan kita diubah oleh Roh Kudus. Roh kita makan firman, jiwa kita diubah oleh Roh Kudus. Nah, katakan sesudah firman apa yang kita dengar, maka kita penting memperhatikan dari siapa. Dari siapa kita mendengar. Paling tidak saya suruh pilih saja. Dari siapa kita mendengar itu satu. Orang yang membawa saudara menjadi seperti Kristus dan orang yang membawa saudara untuk diberkati. Orang ini berbeda. Walaupun hanya Yesus yang sempurna. Katakan hanya Yesus yang sempurna. Sempurna dalam arti tidak akan pernah gagal sekalipun. Tidak akan pernah salah sekalipun. Tapi di luar Yesus pasti masih ada miss. Tapi lihat intinya, dari siapa saudara dengar? Dari siapa saudara mendengar firman itu penting. Nah, saya tanya. Kalau di rumah, katakan misalnya Ongki. Kalau di rumah, Ongki kalau kasih makan anak, pernah enggak? Sudah. Yang penting makanan. Yang penting bisa dikunyah. Mau ada cyanida kah? Mau ada boraks kah? Mau makanan masih bagus kah? Busuk kah? Nah, masalah yang penting bisa dimakan. Begitu kah? Tidak. Jadi ketika seseorang mendengar, dari siapa dia mendengar, penting sekali untuk kita tahu orang itu memberi makan kita motifnya apa. Halo, orang berkhotbah motifnya bisa apa? Satu, untuk mencari nafkah. Betul atau betul? Orang berkhotbah di YouTube bisa motifnya apa? Untuk mencari subscriber atau viewer atau benar itu semua. Orang ber-KKR bisa motivasi apa? Bisa motivasi apa? Bisa motivasi untuk populer, terkenal. Tapi kalau bapak kasih makan anak, motivasinya apa? Supaya terkenal? Halo, Ongki kasih makan anak, saya kasih makan anak saya supaya saya terkenal. Apa masuk ceritanya? Saya kasih makan anak saya supaya saya dapat nafkah. Masuk ceritanya? Saya kasih makan anak saya supaya saya kelihatan hebat, bisa kasih makan anak. Saudara kasih makan, saudara justru orang akan tertawa kalau saudara tidak kasih makan anakmu. Makanya saya gembala, walaupun tidak semua orang paham, setiap minggu saya berusaha untuk saya bertugas memberi makan rohani saudara, roh saudara dengan firman. Ada yang mulai lelah mendengar, itu bukan urusan saya. Coba lihat di rumah. Apakah anak-anak capek dikasih makan sama bapaknya? Bapak kita sudah lelah, bapak yang kasih makan terus. Semoga di tompang itu om bisa belajar.
Apa begitu anak-anak kita? Capek diberi makan oleh bapak kita? Yang pernah capek kasih makan oleh bapak sendiri? Lambaikan tangan. Nggak ada tuh? Nggak ada. Jadi kalau seorang berbeban seperti Paulus supaya rupa Kristus nyata dalam hidup kita, kemudian dia ajar kita, dia kasih firman, itu adalah hal yang alkitabiah. Yang sekarang diperhatikan oleh banyak orang adalah manajemen gereja yang dalam, saya tidak bilang salah, tapi gembalanya atau saya cuma jadi organizer, event organizer, EO. Saya undang, gini dia kalkulasi, saudara-saudara ini hati-hati karena motif bisa salah. Kalau saya sewa gedung 1 juta, saya undang pembicara 2 juta, ya kan? Pelan altar saya kasih uang jalan 1 juta, berarti sudah berapa itu? Sudah 3 juta. Tapi kalau hadirnya 1000, ya, hadirnya 1000 kali persembahan sekian, kali persepuluhan misalnya, maka kebutuhan pengkhotbah tak tutup. Kebutuhan dari gedung sewa tak tutup. Tapi saudara-saudara, ini satu motif yang orang tidak bisa baca. Tidak bisa baca, cuma Tuhan yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Amin. Jadi saya percaya saudara-saudara mendengar firman untuk jadi dewasa, dan penting mendengar dari siapa. Atau saudara begini, saya kalau makan bakso misalnya, ya, saudara makan bakso. Yang suka makan bakso sini, lambaikan tangan. Makan bakso. Kemudian saya bapak saudara, bapaknya Gina. Saya tidak sengaja tahu bakso di tempat itu enak, tapi maaf, bakso itu dagingnya dicampur dengan tikus got. Tidak sengaja tahu misalnya. Kemudian saya pulang, saya tanya, mau kemana dek? Tapi makan bakso. Bakso di mana? Bakso tempat yang sama dengan yang saya tahu. Apakah saya akan bilang, dek, selamat jalan, ini Papa kasih uang lebih banyak, mau kesana bapak apa ya? Apa begitu? Nah, kalau anak bilang, banyak orang ke situ Papa, banyak orang makan di situ, apa yang salah? Nah, kalau orang tua yang sebenarnya berbeban, dia akan bilang, atau istri bilang begini, Pak, biar coba sekali-sekali, itu akan lebih mau. Tapi bapak-bapak yang baik tidak mau anaknya pergi makan ke tempat yang dia tahu dagingnya dicampur di nada-nada, dicampur dengan daging tikus. Demikian dengan firman. Kita tidak boleh memusuhi orang lain, betul? Tidak boleh menganggap benar sendiri. Tapi kita yang tahu motif kita membagi firman, bukan? Kita sendiri tahu motif kita membagi firman. Tapi semakin saudara dewasa, halo, katakan bersama saya, semakin saya dewasa, saya semakin bisa membaca orang punya motif kalau sampaikan firman. Saya makin mudah membaca. Saya mudah mendeteksi. Karena begini, kalau seandainya seorang bapak, ya, seorang bapak dengan ayat tadi saya sudah baca 1 Korintus 4 ayat 15, ya. 1 Korintus 4 ayat 15. Banyak pengajar-pengajar dalam terjemahan TPT, The Passion Translation, dia punya pengertian pengajar, banyak pengajar disebut banyak babysitter. Mari kita bicara babysitter. Apa beda babysitter dengan ibu atau bapak yang langsung merawat? Ada yang tahu? Babysitter dengan orang tua dalam merawat anak, apa bedanya? Ada boleh bantu saya? Satu-satu. Babysitter dengan orang tua yang merawat anak, apa bedanya? Masa Anda tahu? Marco. Satu, orang tua dengan babysitter. Cuma orang tua yang betul-betul ada kasih sayang murni. Setuju? Haleluya. Yang kedua, bilang haleluya semuanya. Haleluya. Apa beda babysitter dengan orang tua sendiri? Itu satu tadi. Ada lagi? Masa Anda tahu? Motivasi, mantap. Kalau orang tua dapat apa, tidak dapat apa, dia tetap merawat kita.
Tapi babysitter apa? Kalau dia dapat gaji dia rawat. Kalau tidak dapat gaji dia ramas. Oke? Saya tanya, babysitter sama orang tua, mana yang tahan? Kalau babysitter, ada nggak yang sampai anak itu jadi tua? Kalau orang tua? Ya, karena apa tadi ada kasih sayang. Jadi kalau saudara mendengar firman dari siapa, kalau orangnya tidak peduli dengan saudara, tidak sayang pada saudara, motifnya pasti beda. Saya bicara firman ini bukan karena ada motif apa. Saya kan tidak digaji saat saya berkhotbah ini. Saya dapat dari Tuhan dengan cara Tuhan. Tapi jangan lupa, babysitter tidak mau merawat saudara kalau mereka tidak dapat gaji. Betul? Haleluya. Saya kasih contoh. Yang paling penting bagi babysitter, anak itu tasono, ya. Yang paling penting DP tasono atau DP cara tasono? Yang paling penting bagi babysitter. Oh, ada kasus yang pernah ditemukan. Anak ini supaya tidak merepotkan babysitter kasih selalu obat tidur. Ada ditemukan kasus. Kenapa? Dia tidak mau repot. Jadi dia ambil jalan pintas. Tapi apa orang tua mau kasih hidup, mau kasih tenang di anak, dia kasih obat tidur? Nah, jangan firman yang sudah dengar adalah obat tidur. Nanti setelah obat tidurnya selesai, saudara sadar lagi masalahmu. Jadi penting saudara dan saya, termasuk saya, mendengar firman agar saya jadi dewasa. Penting bagi saya, tapi jangan salah paham. Kita tidak menganggap bahwa cuma orang itu betul, cuma orang itu benar, cuma orang itu dipakai Tuhan. No. Tapi karena kita ada di satu tempat, ada banyak orang tua yang baik dari luar sana. Tapi saudara kan tidak bilang, Pak, kita semua pergi ganti ke Bapak kali ini, kita semua ganti. Tidak pernah tuh. Bahkan sudah punya Bapak pun tidak seperti yang sudah harapkan. Tidak pernah ada niat saudara pergi ke Bapak sebelah. Apa lihat Bapak bagus tuh Bapak ini, kita mau melamar juga Bapak, kita jadi anak dari tempat Bapak. Apa begitu? Secara jasmani begitu aturan atau regulasinya. Secara rohani juga begitu. Bahwa prinsip kita mendengar firman dari siapa itu penting. Saudara yang paham bilang amin. Haleluya. Itu sebabnya gereja Korintus, gereja Galatia, gereja Roma itu mendengar dari Paulus dan mereka bertumbuh, dan Paulus memiliki satu beban seperti rasa sakit bersalin sampai jemaat ini muncul yang namanya rupa Kristus dalam pribadi dan karakter mereka. Dan itulah poin yang saya sedang tegaskan. Kita tidak dewasa oleh karena sesuatu yang lain kecuali melalui firman. Dan firman yang kita dengar, firman apa itu penting. Kemudian firman dari siapa. Dan yang terakhir adalah apa? Ya, bagaimana? Saudara menjadi dewasa, bilang amin. Mendengar firman apa itu penting, amin. Mendengar dari siapa itu penting. Tapi walaupun saudara sudah dengar firman yang mendewasakan saudara seperti Kristus, firman dari orang yang tepat, tapi katakan cara mendengar. Saya lihat ada yang mulai pakai catatan, mulai merekam, mulai mengikuti YouTube, mulai buka lagi, tonton lagi. Oke, sering tonton, seberapa kali tonton video YouTube-nya? Seminggu sekali. Tiap hari satu. Jadi ini bukan mengkultuskan ya, karena kita punya hubungan rohani. Maka Oki ini mendengar YouTube sehari sekali. Sudah berapa lama itu? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Saya tidak membawa dia menjadi seperti saya, dan saya tidak membawa mereka menjadi seperti Kristus, karena saya juga sedang menjadi seperti Kristus.
Jadi bagaimana cara kita mendengar itu turut menentukan kita berproses transformasi jiwa kita menjadi dewasa, sebab firman itu berdampak pada firman mendewasakan roh, tapi firman bersama Roh Kudus mentransformasi jiwa kita. Caramu mendengar itu turut menentukan. Tadi saya ada telepon seseorang, tapi bukan jemaat kita. Saya telepon, halo. Saya dengar ada suara keras sekali. Dia bilang, oh ya bang, bicara. Kemudian dia bilang, aduh maaf pak, maaf. Kenapa maaf? Saya punya televisi terlalu besar. Dia kenapa? Karena saya sedang nonton, bapak punya video, bapak punya YouTube. Saya terkejut, bukan tersanjung, tapi saya berpikir, nanti ada orang diam-diam. Ada orang diam-diam mengikuti kita. Haleluya. Ada orang diam-diam mengikuti. Itu sebabnya saya memberi makan jemaat ini, walaupun mungkin pada waktu tertentu orang mulai bilangnya anak mood nih hati, tapi bagi saya itu harus dikorbankan. Mood tidak mood, saya harus korbankan. Karena saya terpanggil untuk memberi makan pada saudara. Satu kali saya tiba di satu pastori gereja, kemudian saya bertamu, dan mereka bilang, oh Pak Max, ya, saya bilang selamat malam. Bilang pas-pas kami sekeluarga lagi nonton YouTube. Saya lihat YouTube yang tidak diputus-putus, semua seri berjalan terus. Artinya apa? Kalau mereka di luar sana pengen dengar firman, haleluya, walaupun saya bukan orang tua mereka, bagaimana dengan saudara? Bilang kan, bagaimana dengan saudara? Bisa lihat kiri, lihat kanan. Ulangi, bagaimana dengan saudara? Saudara dengarkan, saudara paling suka dengarkan yang saudara rasa tidak terkenal atau lebih gembala. Yang ada rasa begitu bilang amin. Kau makan di sembarang tempat, resikonya kau sakit perut, yang tanggung bukan mereka. Halo, ulangi. Kalau kau makan di sembarang tempat, lantas kau sakit perut, maka yang akan merawat sakit perutmu penjual bakso atau bapakmu di rumah. Halo, tangkap ini. Engkau makan di sembarang tempat, kemudian engkau sakit perut. Kemudian waktu sakit perut, siapa yang merawat sakit perutmu? Iya, jelas. Tangkap ini, paham atau poin ini? Haleluya. Jadi saya bertanggung jawab untuk apa yang saudara makan. Walaupun mungkin tidak selalu, tidak seperti saudara dengan kita sudah dengar ulang-ulang di firman di kepala. Tapi saya juga melakukan sama. Saya dengar ulang-ulang. Sampai ulang-ulang kita soal apa di luar kepala. Apa di luar kepala, saya bayangkan. Kita mau tes, saudara. Khotbah tentang damai sejahtera di YouTube nomor berapa? Selupa. Kenapa? Kalau saudara makan di tempat lain, kemudian saudara punya perut, lambung, something trouble with your belly. Kemudian yang rawat bukan yang menjual. Setuju? Ya. Yang merawat adalah bapakmu, bukan? Ya. Nah, yang salah bapakmu atau siapa? Karena yang salah kamu makan sembarangan. Katakan kiri kanan, jangan makan sembarangan. Jangan makan sembarangan. Haleluya. Begini saudara ya, saya pengen saudara paham gini, supaya saudara tidak lagi bertanya, apakah cuma gembala terus ya khotbah? Gembala sana pada pasti kan? Rupanya ada hamba Tuhan lain tuh, hamba Tuhan lain banyak. Kenapa? Saya sudah punya rencana begini. Ada satu sesi ibadah yang saya kalau Tuhan berkenan akan buka, dan ibadah itu saya dapat beri kesempatan pada orang-orang yang biasa melayani. Tapi ada satu sesi khusus ibadah, hanya Bapak Rohani yang mengajarnya, atau orang tua rohani atau gembala,
Karena begini, jika saya bicara garisnya A, kemudian tiba-tiba ada orang datang bilang, saya kasih contoh ya, katakan bersama, contoh. Ada hamba Tuhan kan semua dipakai Tuhan, ya toh? Ada satu hamba Tuhan datang, saudara, ayo terobos, jangan menyerah. Oke, saudara bilang amin, betul? Ada bilang betul. Ada hamba Tuhan bilang terobos, saudara kan bergairah. Saya juga sudah perhatikan kadang-kadang biar gembala bilang terobos, saudara cuma tengok-tengok, tapi bagi saya itu bukan persoalan. Kemudian ada yang hamba Tuhan yang lain berbeda, karena tidak satu tujuan. Ada satu datang, saudara, Tuhan bicara pada saya, berdiam diri. Mari kita berdiam diri. Berdiam itu lebih baik. Sementara yang satu adalah, ayo terobos. Saya tanya, dua-dua benar atau dua-dua salah? Saya bilang dua-dua tidak salah. Karena kita yang makannya dari sembara dari berbagai sumber. Jadi kita tidak tahu arah kemana dia bawa. Yang satu kemana. Akhirnya kita bingung bertentangan. Tapi kalau kita punya firman yang kita dengar berulang-ulang dengan satu visi yang sama, visi kita apa? Menjadi seperti Kristus. Waktu kita mendengar terobos, kita mengerti kita terobos karena kita tidak boleh menyerah. Waktu kita dengar diam, itu artinya kita belajar menanti Tuhan dalam proses pembentukan. Kita tidak kontrakan dua kebenaran ini. Halo? Haleluya. Karena kita punya Bapa yang berbicara, yang tidak punya motif lain selain kita menjadi seperti Kristus. Jadi tidak salah kalau saya bicara firman tiap hari. Tidak salah karena saudara-saudara, saya tanya. Orang Indonesia makanan pokoknya makanan apa? Nasi. Apa saudara bosan makan nasi? Tidak. Nah, kalau saudara makan firman, itu saja ayatnya. Saudara bosan? Tidak, karena saudara makan nasi saja tidak bosan. Kalau mau variasi pizza sedikit, kalau makan ubi silakan. Tapi makanan pokok saudara adalah nasi. Nah, makanan pokok kita di gereja ini firman yang membawa kita menjadi seperti Kristus. Itu arahnya. Itu kalau saya bilang harga mati. Harga mati dalam arti begini, saudara. Coba kita hitung waktu kita hidup sekarang sampai kita mati masih berapa tahun? Kalau misalnya 70 masih berapa tahun? 30 itu potong kerja, potong tidur. Satu hari bagi 3, 8 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam aktivitas lain. Itu 8 jam normal, belum yang 4 tidur. Sudah dengar firman tidur, mau bagaimana? Haleluya. 8 jam. Berarti 30 tahun ke depan waktu kita itu 10 tahun tidur, 10 tahun kerja, 10 tahun aktivitas yang lain. Nah, aktivitas yang lain kita bagi 8 jam. Dengan firman berapa jam di 8 jam satu hari itu? Dengan firman berapa lama satu hari? Setengah jam dalam satu hari. Ini cuma contoh. Berarti jumlah kita mendengar firman dengan jumlah waktu yang kita pakai untuk yang lain dibanding dengan jumlah umur kita itu sangat sedikit. Betul? Katakan haleluya. Kemudian kalau kita mendengar firman dengan durasi yang sangat pendek dan kita tidak perhatikan 3 poin ini, kalau kita tidak perhatikan 3 poin ini, apalagi itu minta maaf ya, ada lagi itu jemaat yang 1 bulan 2 kali masuk gereja, 1 bulan 1 kali masuk gereja karena sakit, karena hujan, toh? Jadi terkurang lagi di firman. Nah, persoalan ini bagaimana transformasi ini terjadi? Kalau Tuhan datang, kita punya transformasi ini. Bagaimana? Kalau tidak terjadi berarti kita seperti bayi terus. Dan selama kita bayi, kita akan selalu kalah dengan ini. Sudah tangkap? Haleluya. Jadi transformasi jiwa itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh abaikan, karena jumlah waktu yang kita miliki tidak tersedia banyak
sehubungan dengan kita masing-masing memiliki aktivitas masing-masing. Dan saya percaya saudara bisa menangkap ini, dan kalau saudara tangkap ini, saya berharap saudara pada Sabtu depan kita akan lanjutkan transformasi jiwa. Transformasi jiwa, bagaimana ini pikiran berubah, perasaan berubah, kehendak berubah, imajinasi berubah, dan memori berubah, dan kita makin jadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tepuk tangan bagi Tuhan. Amin.